Sama juga loh dalam ibadah kepada Allah. Semakin kita banyak berbuat kebaikan, maka cahaya yang memancar dari tubuhnya akan semakin kuat. Dan terus semakin banyak berbuat kebaikan, cahayanya semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Gus L Madura, di mana pada malam ini yaitu malam Jumat. Kebetulan karena sekarang lagi malam Jumat, maka seperti biasanya saya akan membagikan sebuah ilmu dalam seputar dunia mistis dan tentunya serba aktual. Insya Allah selalu bermanfaat untuk kita tonton. Insya Allah nggak bakal kalian rugi, karena di dalam setiap video yang saya upload di YouTube tidak ada kata sebuah pembodohan massal atau pembohongan secara massal. Jadi insya Allah sampean akan selalu mendapatkan ilmu-ilmu dari saya. Dan ini adalah sebuah saling membagi ilmu, pengalaman, tukar ilmu juga tukar pengalaman. Tak ada niat untuk menggurui. Dan semoga dalam segi paket yang sampean gunakan oleh Allah segera diganti dengan apa yang lebih banyak lagi. Dan mohon terus dukungannya demi kemajuan channel saya yang satu ini. Kembali kepada letak permasalahan yang ingin saya sampaikan, bahwa di sini sebetulnya saya sering kali, terutama masa-masa dulu, saya sering mengobatin orang-orang yang lagi kerasupan dan bermacam-macam penyakit yang terjadi di masa itu. Dan insya Allah bukan cuma 10, 20, 30, sepertinya sudah puluhan orang atau mungkin sudah lebih dari 100 yang sudah saya atasi. Ya namanya ikhtiar, ya ada yang sembuh dan ada juga yang tidak. Tapi di akhir-akhir ini saya jarang sekali mengobatin hal semacam itu, dikarenakan beberapa faktor. Oleh karenanya dari segi semua pengalaman yang saya punya mulai dulu sampai sekarang, oleh karenanya malam ini saya ingin membagikan sebuah ilmu bagaimana cara agar kita terlindungi oleh Allah, tidak mudah kerasupan oleh makhluk-makhluk gaib. Jelasnya ya semacam setan atau mungkin jin. Semoga kita selamat dari semua itu. Dari semua pengalaman yang saya dapat, itu kemarin ada yang nanya sama saya, gimana Gus caranya agar saya sekeluarga diselamatkan oleh Allah dari hal-hal kerasupan makhluk gaib. Dan kebetulan yang nanya itu dari segi kakeknya memang selalu ada yang turun ke anaknya, turun lagi sama anaknya, sama cucunya turun lagi gitu. Jadi bisa dikatakan penyakit itu turun temurun, dan kebanyakan memang semacam itu, kebanyakan. Jadi kalau yang di atas pernah ada yang kerasupan, itu seringkali ke bawah terus turun temurun. Oleh karenanya orang tersebut tanya sama saya bagaimana cara untuk agar dirinya juga anak dan anak cucunya diselamatkan dari semua itu. Saya tidak ambil pusing, saya mengambil sebuah sebuah langkah yang mudah lah, asal sampean gunakan sebaik mungkin. Menurut saya untuk mengobati hal semacam itu agar tidak terus turun-temurun ke bawah,
Maka caranya maka caranya kita harus apa? Mengajari anaknya atau mungkin terutama dirinya juga anak-anaknya agar diajari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik sampean atau anak-anak sampean, jika kebetulan sampean yang nonton ini punya hal semacam itu, masalah semacam ini ya coba lakukan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah dan ajari putra atau mungkin putri sampean untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ajari untuk hal-hal kebaikan. Kenapa saya sarankan demikian? Karena sepengalaman saya, rata-rata orang yang kerasupan itu memang dalam dirinya itu kosong dalam dirinya. Mungkin ya gara-gara pikirannya terlalu kemana-mana. Ya ada yang karena dari segi faktor keturunan, ada juga karena stres, dan ada juga ya karena atas kemauan jin itu sendiri. Karena tubuh orang itu memang ibaratnya bagi makhluk jin, ibaratnya ada yang manis, ada yang pahit. Jadi tidak semua orang itu bisa dirasuki jin. Tapi ada sebagian orang yang memang tubuhnya manis. Ibaratnya seperti itu. Jadi yang manis itu yang mudah untuk dirasuki sama jin-jin jahat. Semoga kita oleh Allah dilindungi dari hal semacam itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya pertama yaitu perbanyak ajari putra sampean, putri sampean, juga diri sampean dan keluarga sampean untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa saya sarankan demikian? Ya seperti yang barusan saya sampaikan, sepengalaman saya ya semacam yang tadi saya katakan itu. Artinya apa? Jin atau setan itu seringkali mendekat pada orang yang kosong, baik hatinya maupun pikirannya. Kosong maksudnya dari segi apa? Ya kosong dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka ngelamun, suka stres atau mungkin emosi berlebihan. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Pada saat kita itu emosi, maka setan dan jin jahat itu mendekat. Pada saat kita suka ngelamun, maka itu sama artinya kita telah memanggil setan dan jin jahat untuk mendekat. Artinya semakin kita menjauh dari Allah, maka makhluk astral itu semakin mendekat dan terus mendekat, dan pada akhirnya akan masuk ke tubuh kita. Nah, setelah masuk ke tubuh kita, ada dua macam kejadian. Ada yang tidak langsung kerasupan, tapi pribadinya seperti orang gila. Contoh, ya maaf ya, dinasihati nggak bisa-bisa, dinasihati hal-hal baik, bahkan jadi marah, disuruh sholat, nggak mau, disuruh menjadi orang baik, nggak mau. Itu kerasupan sudah. Hanya saja jinnya itu mungkin tidak langsung full nyusupnya, mungkin hanya separuh atau mungkin bagaimana, atau mungkin nyusup nempel di mananya begitu, tadi hatinya, tadi pikirannya gitu, diganggu, dibisikin dan semacamnya. Ya ada yang kedua, ada orang yang kerasupan itu langsung blank, langsung nggak ingat apa-apa langsung. Kata orang itu gila, begitu. Nah, biasanya kalau jin ada unsur keturunan biasanya
Itu kan jin kan usianya itu kan panjang-panjang. Ada yang mengatakan kalau ya apa 250 tahun ibaratnya ya. Kalau sebangsa manusia itu masih pemuda, masih menginjak baru nikah, baru mau nikah. Sekitar andaikan manusia sekitar umur 25 tahun. Jadi jin 250 tahun itu masih muda. Bayangkan usia kita berapa tahun? Mungkinlah sekitar 100 lah atau di bawahnya lah. Target standar lah 60. Kan begitu kan? Berarti kalau sampai 3 keturunan dari atas, berarti dari kakeknya atau mungkin dari neneknya, berarti ya itulah 60 tambah 60 120. Ya masih apa ya? Jin yang dulu itu nempel pada kakeknya atau mungkin pada neneknya, ya tidak menutup kemungkinan akan turun pada darah yang ada hubungan darah dengan kakeknya atau neneknya yang ada di atas. Karena jinnya memang masih hidup gitu. Jinnya masih hidup. Dan kalau anaknya itu nggak diajari untuk menjadi orang baik, biasanya nanti mulai sejak kecil itu diganggu. Makanya memang jika memang di antara sampean memang ada unsur dari segi keturunan, alangkah lebih baiknya anak sampean itu lebih diperketat, agar lebih diperketat. Karena biasanya kalau memang ada unsur keturunan, jika memang orang itu, anggaplah anak itu disukai sama makhluk gaib, jin, anggap yang dulu memang merasuk pada kakeknya dan ingin merasuk pada salah satu buah anak cucu sampean, biasanya itu mulai sejak kecil sudah diganggu. Biasanya seperti apa ya, orangnya itu wah pokoknya lah gimana ya, brutal. Mulai sejak kecil itu memang sudah kelihatan biasanya orangnya begini begitu. Nah, tapi jika di antara kalian ada yang mengalami nasib seperti itu, punya anak yang kayak bandel mulai sejak kecil dan kebetulan dari atas memang ada unsur keturunan, maka caranya mudah. Terus jaga anak sampean itu harus terus dijaga, diperketat agar tidak sampai terbawa arus dari para sahabat-sahabatnya, dikontrol tapi jangan terlalu kuat menjaganya, takut nanti stres, juga resiko nanti. Resiko. Ya ambillah jalan standar. Intinya ajari pada anak-anak sampean bahwa jika ingin putus hubungan antara jin yang dulu dengan sampean dan anak cucu sampean, maka kuncinya adalah perdekat kepada Allah. Perbanyak pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selamat. Tapi ya ada juga kadang ada orang yang memang bahkan sudah mondok, berilmu, orangnya juga beribadah. Lain lagi kalau orangnya lagi awam ya. Ada memang. Tapi kan ada unsur keturunan masih masuk ke tubuhnya. Itu kenapa? Ya mungkin jiwanya itu masih kosong. Masih kosong. Sehingga sangat mudah karena memang tubuhnya manis. Sangat mudah untuk dirasuki oleh makhluk halus. Jika ingin kebal, maka yaitu harus perbanyak zikir kepada Allah. Maksudnya ya jangan ikut-ikutan hal-hal perbuatan yang salah. Jangan suka emosi, jangan suka iri, jangan suka dengki. Insya Allah jin yang dulu itu yang mengganggu pada kakek sampean atau nenek sampean, insya Allah nggak bakal turun ke bawah, terutama kepada sampean dan kepada anak-anak sampean, juga anak cucu sampean, asalkan apa yang saya sampaikan ini diajarkan pada mereka untuk seperti ini. Nah, biar anak sampean itu nurut, ya sampaikan bahwa
dari atas ada unsur keturunan biar selamat. Tapi ya niat ibadahnya bukan karena itu, ya agar sempurna lah, ya apa ya, niatkan untuk taqarruban ilallah, itu biar baguslah ibadahnya. Dan insya Allah semakin ikhlas dalam dunia ibadah, pagar diri sampean semakin kuat. Karena apa ya, amal ibadah yang kita lakukan itu seperti cahaya, laksana tetesan cahaya. Satu kali perbuatan baik, maka akan menetes ke hati kita, juga kepada pikiran kita, satu tetesan cahaya. Dua kali berbuat kebaikan akan menetes lagi ke dalam hati kita, sebuah cahaya juga ke dalam pikiran kita. Jika terus berulang kali berbuat kebaikan, maka cahaya dalam diri kita atau di luar kita akan semakin kuat cahayanya. Semakin tinggi perbuatan baik yang kita lakukan, maka cahayanya semakin besar. Oleh karenanya dikatakan bahwa cahayanya para wali itu bisa mampu menembus seantero alam, satu orang wali. Kok bisa sebesar itu? Ya karena memang seperti yang saya katakan, ibaratnya satu kebaikan menjadi satu cahaya obor buat dirinya. Artinya jika kita ibarat orang yang jalan di tempat gelap ingin semakin terang di tengah perjalanan, maka cahayanya ditingkatkan dengan cara ya pakai sinter yang lebih kuat, kan begitu kan? Semakin terang semakin enak kita jalan. Sama juga loh dalam ibadah kepada Allah. Semakin kita banyak berbuat kebaikan, maka cahaya yang memancar dari tubuhnya akan semakin kuat. Dan terus semakin banyak berbuat kebaikan, cahayanya semakin kuat. Namun juga sebaliknya, artinya apa? Ya memang namanya manusia pasti ada kesalahan. Nah, waktu melakukan kesalahan itu berarti sudah meneteskan satu tinta hitam ke dalam hati kita dan ke dalam pikiran kita. Tapi jika tinta hitam yang masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita terus disinari dengan hal-hal kebaikan, dengan cara banyak istighfar, salawat, ibadah lain, zikir, Al-Quran dan semacamnya, maka bisa jadi nanti yang hitam itu tenggelam karena terkena sentrongan dari cahaya-cahaya putih itu, dan tak menutup kemungkinan nanti akan cahayanya itu sangat kuat sehingga mengalahkan pada cahayanya yang hitam itu. Nah, jika sudah seperti itu, maka insya Allah terlindungi, semakin kuat. Makanya ada sebuah ucapan, man khafallah, kalau nggak salah, man khafallah khafa kulla syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam ini, semua takut kepada itu. Siapa yang takut kepada Allah, semua seantir dunia akan takut. Takut di sini bukan berarti nggak ada yang membentak, nggak ada yang membenci, nggak ada yang emosi, nggak ada yang iri, bukan seperti itu. Ya, maksudnya takut, ya itu dalam artinya ya. Takut ya tunduk, bisa diartikan tunduk, bisa semuanya tunduk, bisa. Ya bukan mereka selamat dari iri dan kedengkian orang lain, tidak. Ya tapi insya Allah mereka pada akhirnya meskipun membenci, pada akhirnya mereka tunduk. Begitu. Kembali kepada yang tadi, dan sebaliknya, apabila kita semakin banyak berbuat keburukan, maka satu keburukan akan nancap ke hati kita dan nancap ke pikiran kita. Jika semakin banyak kita lakukan keburukan-keburukan, maka tinta hitam yang nancap di hati kita dan di pikiran kita akan semakin bertambah. Dan setelah semakin besar, maka nanti akan menutupi cahaya-cahaya putih. Nah, pada saat itulah, karena sudah
terlihat gelap tubuhnya, maka makhluk-makhluk gaib semakin mendekat. Artinya apa? Semakin kita berbuat banyak kebaikan, maka itu sama artinya kita akan semakin kebal dari hal-hal gangguan-gangguan gaib. Dan semakin kita banyak berbuat kejahatan, maka itu sama artinya kita telah membuat sebuah magnet untuk menyedot makhluk-makhluk gaib untuk semakin mendekat kepada diri kita sendiri. Itu cara agar kita selamat, terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya sudah cukupan ngobatin orang sakit, kerasupan, tapi sekarang udah jarang ya. Ya itu masalahnya. Saya tak ingin bermasalah dengan mereka. Tapi udah, nanti saya bahas dalam hal ini di video lain. Cukup dulu saya membahas masalah ini, bagaimana cara agar kita bisa selamat dari gangguan-gangguan gaib. Itu caranya. Dan coba taruh dalam hatinya sebuah keyakinan kepada Allah, agar sampean yang seringkali kerasupan atau mungkin memang ada unsur keturunan dari atas, coba tancapkan keyakinan dalam pikiran kita bahwa sebetulnya mereka itu lemah. Jin, apalagi setan, walaupun mereka itu hebat, sebetulnya mereka itu lemah. Sebetulnya kita itu manusia, makhluk yang sempurna, yang paling sempurna dari setiap ciptaan Allah. Dari jin, dari setan, maka kita jauh lebih sempurna. Coba tancapkan dalam pikiran kita sebuah keyakinan semacam itu. Tancapkan. Semakin kuat keyakinan sampean kepada Allah, maka semakin kebal sampean dari hal-hal gangguan, hal-hal gaib. Bahkan kalau memaksa untuk masuk sampean, mereka bisa terbakar, bisa hancur mereka, bahkan bisa terbakar atau mungkin bisa mati. Ya itu, harus perbanyak ibadah. Dan kedua semakin kebalkan keyakinan kepada Allah, jangan trauma. Kadang orang kan trauma, mungkin sampean pernah kerasupan dan kemudian ada rasa trauma. Nah, rasa traumanya itu dibuang. Ganti dengan keyakinan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Kasih Sayang. Ganti dengan keyakinan itu. Karena keyakinan itu mampu mengobati dari segala penyakit sampean. Semakin kuat keyakinan sampean, maka semakin kebal sampean. Dan sebaliknya, semakin melemah keyakinan sampean, semakin rapuh pribadi sampean, juga diri saya sendiri. Tapi bukan berarti kalau kita semakin yakin terus kita sembuh. Ya tidak semuanya seperti itu. Ya sembuh di sini banyak artinya. Bisa kita diberi kesabaran oleh Allah berkat kesabaran dan keyakinannya, atau mungkin oleh Allah diberi jalan keluarnya untuk bisa menjadi obat kesembuhan. Jin itu kalau masuk ke dalam tubuh itu macam-macam. Ya kadang-kadang masuk separuh, ya kadang-kadang masuk keseluruhan, tapi nancap entah kadang-kadang di hati, kadang-kadang di pikiran. Ya kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Ya kadang ngikut terus jin. Saya sudah sering melihat hal semacam itu. Seringkali saya melihat. Bahkan kadang-kadang saya dijailin sama mereka yang kerasupan. Ya waktu saya dijemput karena ada orang yang kerasupan, ya saya berangkat waktu dulu berangkat, nyampe ke rumahnya itu sembuh. Ternyata setelah saya pukul-pukul punggungnya itu langsung meronta-ronta, langsung matanya itu terbelalak langsung. Jadi dari itu pengalaman saya jadi tahu bahwa, makanya saya katakan bahwa ada orang gila itu kelihatannya sadar,
Ya bisa kok diajak omong, bisa mereka. Tapi setelah saya pukul dadanya, mereka langsung matanya itu merah. Nah, makanya saya katakan ada orang yang kelihatannya memang normal, sehat, nggak ada masalah dengan pribadinya. Nah, bahkan andaikan dikatakan ada jinnya, nggak bakal percaya mereka. Bahkan andaikan ditepuk punggungnya, mungkin tidak akan menampakkan diri karena jin yang nyusup ke jin dan setan yang nyusup ke tubuhnya itu memang tak ada niat untuk membuat dia kerasupan. Karena setiap jin itu berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Ada yang memang jahat, dengan kejahatannya itu membuat orang lain kerasupan, dan ada juga yang cuma ibaratnya apa ya, andaikan tubuh kita ibarat rumah, hanya dibuat untuk tempat berteduh, atau dianggaplah apa ya, andaikan kita mobil hanya dibuat untuk tempat kita apa ya, numpang lah gitu, numpang tempat. Nah, jin itu yang namanya iblis kadang-kadang kerjasama dengan setan, apa dengan jin. Iblis itu kadang kerjasama dengan jin untuk menyihir manusia agar lupa diri. Yang paling risiko kalau nanti kita kena air dari air racun yang diberikan iblis kepada jin yang sudah sekongkol, kemudian dituangkan ke air dan airnya diminum oleh manusia yang memang sudah menjadi incaran dari makhluk gaib, maka biasanya itu sulit untuk diobati. Dia bisa juga pakai ruqyah, kalau memang sudah apa keterlaluan, itu pun ya jika mampu. Tapi saya pribadi tidak melakukan itu, ya dikarenakan ya banyak beberapa apa unsur yang tidak ada niat dan tak ada minat untuk melakukan semacam itu. Hanya kebetulan jika saya berhadapan dengan orang yang apa kerasupan, kadang-kadang saya obatin dan saya ajak bicara lah mereka. Ya biasa ngomong sama saya itu. Artinya saya selama mengobati mereka orang yang kerasupan, ya biasa saya ngobrol. Saya tanya dari mana, siapa namanya, biasa sering kali saya tanya. Kemudian sesudah itu saya cabut lah. Saya keluarkan dari tubuhnya. Itu pun kadang-kadang nggak mau. Ya ada yang bandel. Nah udah, nanti saya bahas lagi hal masalah orang yang kerasupan di lain waktu insya Allah. Terus ikuti saya, insya Allah selalu bermanfaat. Dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.